Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidus suhur alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah tarawih malam ke-11 yang sama berbahagia. Marilah kita senantiasa bersyukur rahmat dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, di mana alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 10 pertama Ramadan. Kalau salah satu hadis yang mengatakan bahwa Ramadan itu dibagi kepada 3, awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu dzikron minan nar. Jadi kalau kita sudah sempurnakan 10 hari yang lalu, alhamdulillah kita sudah memperoleh satu keutamaan Ramadan, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebenarnya kalau kita melihat hadis man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan amalan-amalan bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengampuni segala dosa yang lalu. Kemudian pada siang harinya ada hadis yang hanya berdasar kata man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, pada siang hari bulan suci Ramadan dengan iman semata-mata karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya lalu. Jadi alhamdulillah kita sudah memasuki malam yang ke-11. Salah satu hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa siapa yang menegakkan amalannya ke malam 11 bulan suci Ramadan ini, maka seakan-akan dia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh kedua orang tua yang bersih dari dosa. Berbahagia kita yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang ke-11 ini diberikan hidayah untuk hadir menegakkan amalan-amalan bulan suci Ramadan. Pada kesempatan yang singkat ini, yang menjadi tema adalah introspeksi diri dalam bulan suci Ramadan. Kenapa saya tertarik mengambil tema ini? Karena sesungguhnya dalam kehidupan kita terjadinya kekacauan, terjadinya masalah di masyarakat karena kebanyakan dari pribadi-pribadi kita terlalu banyak menilai tetangga, terlalu banyak menilai orang lain, tetapi jarang kembali mengintrospeksi diri kita, apa kekurangan dan apa kesalahan kita. Karena sesungguhnya Sayyidina Umar mengatakan hasibu qabla an tuhasabu, senantiasalah menimbang-nimbang dirimu sebelum engkau ditimbang. Sesungguhnya waktu yang sangat tepat untuk introspeksi diri itu adalah pada malam hari di penghujung sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur, mari kita merenung dulu, bertafakur, merenungi apa yang kita perbuat selama satu hari. Sejak kita bangun tidur sampai tertidur kembali, apakah perbuatan kita banyak yang mendekatkan diri kepada Allah, atau sebaliknya terlalu banyak lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu yang harus kita memperingatkan bahwa jangan sampai kita lalai dalam hal bagaimana mengintrospeksi, mengenang dan merenung kembali apa yang kita perbuat setiap harinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa merencanakan apa-apa yang ingin dia capai pada hari esoknya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap segala yang engkau perbuat. Kalau sifat Allah khabirun,
bahwa dia akan memantau sangat mendalam, baik terang-terangan maupun tersembunyi, semua tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika di dalam Al-Quran Allah memperingatkan kita bahwa hendaklah kita merencanakan apa yang kita ingin capai, bahwa masih banyak orang yang beriman tidak punya perencanaan tentang hidup esoknya. Masih banyak di antara kita hidup setiap harinya tanpa perencanaan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Padahal sesungguhnya waktu 24 jam itu kalau kita manfaatkan, maka sangat banyak hal yang bisa selesai. Tapi kalau kita tidak punya perencanaan, maka boleh jadi terlalu banyak waktu bermain yang kita manfaatkan tanpa kita mempergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perlunya perencanaan. Tetapi dalam ayat ini kalau kita kembali melihat, seluruh mufassirin hampir sepakat bahwa yang dimaksud di sini perencanaan hari esok adalah bagaimana merencanakan hidup setelah kehidupan kita di dunia ini. Adakah kita mempersiapkan diri kita bagaimana hidup setelah kehidupan kita di dunia ini, atau hanya sekedar kita bekerja saja, hanya sekedar kehidupan dunia? Ini Allah memperingatkan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Iza mata ibnu Adam ingkat ma'amaluhu illa min salatin, sadaqatun jariyah, aw ilmu yantafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'u lahu." Jikalau anak cucu Adam meninggal, maka terputus segala amal perbuatannya kecuali masih ada 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Adakah di antara kita yang sudah merencanakan apa-apa yang kita buat dalam bentuk sedekah jariyah, perbuatan karya kita? Termasuk hal yang sangat luar biasa, meskipun kita di tengah-tengah kampung, tetapi luar biasa indahnya masjid kita ini. Kalau bukan kebersamaan daripada warga kita, tidak mungkin kita capai tempat ibadah yang seluar biasa ini. Maka setiap orang yang berpartisipasi dalam membangun masjid ini, apalagi yang mencetuskan, yang mensponsori, maka sangat luar biasa dia meninggalkan amal jariah. Sepanjang orang memanfaatkan untuk masjid ini untuk beribadah, maka meskipun dia meninggal, tetap nilai pahala mengalir dalam kepadanya dengan karya-karya amal jariah yang berbuat. Begitu pula mungkin ada tetangga kita yang susah jalan, kita bebaskan jalan, kita berikan jalan, maka seluruh sepanjang dinikmati jalan itu untukmu, maka itu juga bernilai amal jariah. Inilah karya-karya apa yang kita perbuat. Kalau tidak, maka segera kita merencanakan dalam kehidupan kita bagaimana kita membuat amal jariah supaya menjadi ada investasi kita yang meskipun kita meninggal masih mengalir nilai pahala di dalam tubuh kita. Yang kedua, ilmu yang terkopi, orang yang meninggalkan dalam atau mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Contoh yang sangat sederhana ilmu yang bermanfaat adalah seorang guru mengaji, mengajarkan mengaji kepada 10 murid, kemudian dia bisa paham dan bisa betul-betul menguasai daripada Al-Quran ini, kemudian murid dia ini mengajarkan lagi kepada 10 orang, masing-masing 10. Maka itulah nilai amal yang dia dapatkan di hadapan Allah. Meskipun dia meninggal, maka sepanjang ini berjalan, luar biasa nilai pahala yang dia dapat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah namanya investasi, bagaimana merencanakan, bagaimana mempersiapkan hidup kita meskipun tidak meninggal, tetapi masih ada dalam pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat karya kita. Terkhusus di dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita senantiasa bahasa mulut kita dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Karena kenapa? Di antara 4 golongan yang dirindukan surga, salah satunya itu adalah orang yang senantiasa bahasa lisannya membaca Al-Quran. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin ta'lil Quran. Orang yang bahasa lisannya membaca Al-Quran. Mari kita kembali melihat keutamaan Al-Quran. Bagaimana hebatnya mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa, tongkatnya bisa menjadi ular, bisa membelah lautan. Bagaimana kelebihan Nabi Sulaiman, bisa dia menggunakan udara untuk terbang. Tetapi seluruh mukjizat yang diberikan kepada Nabi, tidak ada yang mengalahkan mukjizat Rasulullah yang diberikan yaitu Al-Quran. Apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia.
Malam diturunkannya menjadi malam yang sangat mulia, itu malam Lailatul Qadar. Dilipat gandakan pahala sampai 1000 bulan. Menurut mufassir 1000 bulan itu adalah bilangan tertinggi yang dikenal manusia pada saat itu. Sesungguhnya tidak terhingga. Jadi bulan yang diturunnya Al-Quran ini bulan Ramadan juga bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Malaikat yang membawa Al-Quran, malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikat, pimpinannya para malaikat. Kemudian Nabi yang menerima Al-Quran ini menjadi sayyidul anbiya, pimpinannya para nabi, penggurunya para nabi. Maka kalau kita mempelajari dan mengajarkan Al-Quran ini, sungguh kita akan mendapatkan satu nilai yang sangat luar biasa. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Ini salah satu larang kita adalah bagaimana mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, karena hanya batas 20 menit Pak, yang terakhir adalah bagaimana kita senantiasa membuat investasi akhirat dengan mendidik atau meninggalkan anak yang soleh. Anak yang soleh itu adalah apabila kita meninggalkan anak kita, kita tinggalkan anak soleh, maka dia senantiasa mengangkat kedua tangannya mendoakan kedua orang tuanya. Maka inilah yang mengalirkan nilai pahala-pahala. Dia akan menyumbang atas nama kita. Dia berbuat dan senantiasa mendoakan. Maka ini sangat luar biasa. Tapi tantangannya menjadi anak yang soleh, mendidik anak yang soleh secara tidak main-main. Kalau dulu kita di kampung, jangankan handphone atau televisi, listrik saja tidak ada. Jadi tentu tantangan keimanan kita, keislaman kita tidak terlalu berat. Tantangan anak generasi kita sekarang ini, sejak bangun sampai tidur dia bersama handphone Android. Yang susah kita atasi dan susah kita mengendalikannya. Dulu sebelum kopi masih bisa kita simpan teleponnya anak kita hari Senin pagi, nanti Sabtu sore kita berikan. Tetapi setelah kopi dengan adanya pembelajaran online, 24 jam tidak bisa kita ganggu HP-nya. Setiap kita ditemani HP-nya mengatakan bahwa ada pelajaran online saya, ada tugas saya, tugas online. Oleh karena itu inilah salah satu tantangan kita, bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita. Karena handphone itu kalau di dalamnya kita buka, boleh jadi setan, bisa jadi malaikat. Kalau hanya konten-konten yang negatif saja, maka jadi setan handphone itu. Tetapi kalau kita memanfaatkan fasilitas untuk belajar, seluruhnya ada tersedia, boleh jadi bisa menjadi malaikat. Kalau itu handphone kita arahkan kepada pembelajaran agama. Ini tantangan kita. Oleh karena itu ulama mendidik. Hanya kita orang tuanya bagaimana mendampingi anak supaya punya etika di masjid. Tetapi jangan sampai marah atau sampai dikena tangan anak-anak karena ribut. Beri dia pemahaman bahwa tempat ibadah harus ada adatnya dan ada etika di dalamnya. Tetapi inilah bagaimana kita mendidik anak secara ini mengenal agama. Karena pesan orang tua kita bahwa belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kalau sudah besar kita baru belajar Pak, cepat kita hafal dari bersamaan rupanya. Tapi anak-anak kita kalau belajar di usia dini, terukir pelajaran itu seperti dia orang mengukir di atas batu. Bekalnya nanti dia akan menjadi bekal di masa depannya untuk mengenalui hidup ke depan. Jadi berarahkan anak belajar di masjid dan mengenal tempat ibadah di usia dini. Yang ketiga, beri juga pembelajaran anak-anak kita dengan pengetahuan umum, life skill. Bagaimana dia bisa menjadi pemeran pembangunan, bukan hanya menjadi penonton dalam pentas kehidupan ini. Oleh karena itu jamaah yang semua berbahagia, sebagai kesimpulan bahwa sudah kita merencanakan hidup kita, jangan sampai kita hidup berjalan begitu saja tanpa perencanaan, sehingga dalam kehidupan kita lebih banyak pura-pura daripada kita akan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita senantiasa mengingat bahwa hidup setelah di dunia ini terputus seluruh amal kita, tetapi masih ada 3 perkara yang bisa mengalirkan dari pahala, yaitu membuat amal jariah, kemudian mengajarkan ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir bagaimana meninggalkan anak yang soleh. Ini yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Minallahil musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.